Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke, terakhir konten 3 minggu yang lalu itu informasi tentang PPG ya. Dan kali ini Ngapakpedia ingin kembali membuat konten tentang adanya edaran PPG yang resmi. Di sini ada surat edaran PPG. Nanti kita buktikan apakah ini resmi atau tidak. Takutnya kayak kemarin ya, cara cek undangan PPG ternyata ya begitulah ya teman-teman. Jadi di sini ada surat yang bunyinya tanggal 8 Juni 2024 perihal pemutakhiran data calon peserta didik atau PPG ya. Ini berarti intinya PPG 2024 akan segera dibuka. Isinya itu kita disuruh untuk pemutakhiran data. Nah, ini adalah langkah awal persiapan PPG 2024 yang mana batasnya di sini adalah ya tanggal 30 Juni 2024. Lalu apa sih sebenarnya makna dari surat ini gitu ya? Oke, sebelum mendetail tentang surat ini nanti saya cek dulu di sini suratnya ya di Sinde ya, sinde.kemendikbud.go.id. Itu saya cek surat nomornya ini itu resmi ya, tanggal 8 Juni penandatangan hal pemutakhiran data 8 Juni. Ini nomor suratnya sama persis dengan yang ada di sini ya. Jadi surat ini adalah resmi, artinya PPG 2024 sudah resmi dibuka. Nah, langkah awalnya yaitu adalah pemutakhiran data. Pemutakhiran data dapodik seperti apa sih yang dimaksud dari surat itu? Apa sih yang harus disiapkan oleh guru gitu ya? Nah, di sini saya sudah buat rangkuman sederhananya ya. Di web PPG-nya juga sudah ada instruksinya. Nih, di ppg.kemdikbud.go.id itu kalian bisa lihat segera lakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Dapodik. Sebenarnya tidak hanya melalui aplikasi Dapodik ya, ada yang melalui dinas, ada yang melalui verbal PTK, ada yang melalui Dapodik. Jadi tergantung data mana yang akan kalian perbaiki. Nanti saya jelaskan satu per satu. Oke? Yang pertama di sini tadi edarannya resmi, yaitu nomornya ini tadi sudah saya tunjukkan di teman-teman di awal. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan guru untuk persiapan PPG itu ya, yang pertama ini teman-teman ya. Jadi kebanyakan adalah tentang identitas ya. Yang pertama, penulisan nama itu wajib sesuai dengan KTP. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya agak kurang setuju dengan yang poin di atas ini ya. Jadi di atas M. Randy itu salah, yang seharusnya benar adalah Muhammad Randy. Nah, tetapi kalau memang di KTP dan di Dinduk Capilnya memang M Randy ya, kalian ikuti saja ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya anjuran bahwa kalau nama itu tidak boleh disingkat ya. Jadi sebaiknya teman-teman kalau yang punya nama yang disingkat itu segera perbaikan ke Dinduk Capil, lalu di sini juga diperbaiki. Jadi tidak ada nama yang singkatan ya. Jadi harus ditulis lengkap. Itu nama yang baik seperti itu. Kemudian namanya juga jangan spasi-spasi. Di sini P spasi R spasi A spasi T spasi A gitu ya. Jadi yang benar adalah seperti ini. Langsung gandeng saja. Kemudian tidak disertai gelar. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa nama itu adalah pemberian yang diberikan saat pertama kali lahir. Ya, saat kalian lahir bukan pertama kali ya, karena lahir kan satu kali aja, yang kedua kali. Jadi ini gelar itu kan sebenarnya tidak ikut waktu kalian lahir ya, tidak diberikan waktu kalian lahir ya. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu guru yang punya gelar itu tidak perlu dicantumkan gelarnya di nama seperti ini. Termasuk gelar pendidikan ataupun gelar keagamaan ya, SPD atau haji, hajah gitu tidak perlu dicantumkan ya. Karena nama itu ya udah nama aja tanpa gelar. Tapi sekali lagi kalau di Dinduk Capilnya dan di KTP-nya memang ininya sudah ada, ya ikuti saja. Yang penting kalian namanya valid gitu teman-teman ya.
Kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah. Itu yang kedua ya, harus identitasnya antara KTP dan ijazah itu sebaiknya harus sama. Kalau tidak sama gimana, Bang? Ya, itu resiko kalian harus membuat identitas itu harus sama pokoknya ya. Nah, yang ketiga itu pastikan ini dua data ini harus benar ya. Jadi nanti kalian bisa cek di Verval PTK ya. Validasi untuk perbaikan di sini itu dapat dilakukan melalui Verval PTK. Nanti saya tunjukkan. Yang keempat adalah adanya riwayat pendidikan. Nah, itu harus ada. Nanti juga saya tunjukkan riwayat pendidikan yang mana. Kemudian yang kelima, jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu sekolah induk. Artinya begini teman-teman, misal kalian mengajar di dua sekolah ya, jadi harus memilih induknya yang mana ya. Misalnya yang satu yang induk, yang satu itu hanya non induk, itu jangan keduanya induk ya, itu tidak boleh, itu akan menjadi invalid ya datanya dan tidak akan mendapat undangan PPG. Jadi kalian harus valid datanya gitu ya. Jadi harus sekolah induknya cukup satu saja. Kemudian pastikan data dapodik sesuai dengan jenis PTK-nya, guru atau kepala sekolah. Misalnya nih, kalian seorang guru, tetapi di dapodiknya terdaftarnya sebagai tendik, ya nggak bakalan ikut PPG karena kalian adalah seorang tendik, tenaga administrasi, tenaga kependidikan ya. Karena PPG itu hanya untuk guru atau kepala sekolah saja. Untuk tendik itu tidak ikut ya. Jadi seperti itu. Tapi misal Bang, saya itu di dapodiknya terdaftarnya guru, tapi aslinya saya tendik. Itu gimana? Ya kemungkinan bisa diundang kalau syarat lainnya terpenuhi ya. Yang terbaca itu adalah data di dapodiknya, bukan data realnya ya. Jadi kalau dapodiknya terdatanya guru ya bisa saja mendapat panggilan PPG gitu ya. Jadi, kenapa 6 itu harus valid? Karena ini teman-teman ya, apa saja yang memungkinkan verbal data gagal. Jadi nanti verbalnya bisa gagal dan tidak masuk sasaran PPG jika penulisan nama tidak sesuai KTP, data tempat tanggal lahir tidak sesuai, kesalahan input dua identitas ini nih, nomor penting ini nih. Tidak tercatat riwayat dan pendidikan S1. Nah, S1-nya harus ada, tercatat pada lebih dari satu sekolah induk. Nah, ini juga tidak boleh, harus milih satu induk saja. Kemudian jenis PTK bukan guru atau kepala sekolah. Nah, mari kita lihat di mana perbaikan data-data yang diminta ini ya. Jadi, tempat perbaikannya adalah di sini. Yang pertama, Verval PTK itu adalah untuk perbaikan nama dan nomor ini ya. Jadi perbaikan ini, dua hal ini ada di Verval PTK. Saya tunjukkan ya. Verval PTK. Kita login dulu ke Verval PTK. Seperti ini. Nanti bisa dilihat dulu apakah datanya sudah benar atau belum. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Contoh yang silang seperti ini artinya datanya tidak valid ya. Kalau datanya tidak valid seperti ini, yang harus kalian lakukan ya harus diperbaiki. Kalau yang sudah centang hijau seperti ini berarti datanya sudah valid ya, data-data ini di Verval PTK ya. Kalau yang silang merah berarti kalian harus perbaikan di sini ya. Perbaikan, di scroll di samping sini di bawah itu ada perbaikan identitas ya. Lalu cari yang residu. Nah, ini kan nggak ada menunya, kalian geser saja nih, geser. Nah, di sini diklik perbaikan. Lalu nanti silakan diisi data yang benar sesuai data di Dinduk Capil, gitu ya. Nanti tinggal disimpan saja, lalu dapodiknya tinggal tarik data, gitu. Lalu sinkron, gitu ya. Ini tempat perbaikan yang di awal tadi saya sebutkan. Kemudian, nah di Dapodik itu adalah perbaikan riwayat pendidikan dari SD sampai SMA, itu di Dapodik. Kemudian riwayat karir guru juga perbaikannya di Dapodik. Caranya seperti ini. Ya, kalian buka saja Dapodik. Ya, nanti silakan tukar pengguna. Ya. Intinya nanti saya buat konten lain saja ya teman-teman untuk perbaikan dan lain sebagainya, karena ini nanti kepanjangan ya. Jadi saya tunjukkan saja tempat dan caranya nanti khusus saja untuk
cara perbaikannya nanti di video khusus saja, ini khusus bahas tempatnya aja ya. Kemudian untuk PTK Datadik itu perbaikan riwayat pendidikan S1-nya. Nah, S1 itu lewat PTK Datadik. Ini website, ini Dapodik itu aplikasi, Verbal PTK itu juga website ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini harus benar. Kemudian untuk dinas itu yang memperbaiki status kepegawaian, misalnya induk non induk gitu ya. Kemudian jenis PTK misalnya yang dari yang guru, kepala sekolah, tendik gitu ya. Ini perbaikannya di dinas semuanya ya. Lalu akun yang digunakan login untuk perbaikan datanya. Nah, kalau Verbal PTK itu adalah akun milik operator sekolah yang terdaftar di SDM Data Kemdikbud. Nah, biasanya itu untuk login yang verbal, pokoknya verbal PTK, verbal PD, verbal SP dan lain sebagainya ya. Ini untuk login verbal PTK. Kemudian untuk Dapodik ya akun PTK masing-masing ya. Gunakan saja fitur tukar pengguna untuk login ke akun PTK masing-masing untuk memperbaiki riwayat pendidikan SD sampai SMA, lalu riwayat karir gurunya. Ini riwayat karir guru itu untuk teman-teman guru yang biasanya ngajarnya pernah pindah. Misalnya awalnya ngajar di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B. Nah, itu harus diinput di riwayat karir guru agar nanti datanya sesuai antara tanggal pertama kali jadi guru dengan data di Dapodik itu sama gitu ya dengan SK-nya. Jadi riwayat karir guru juga harus dicantumkan. Ini adalah untuk guru-guru yang biasanya pindah-pindah gitu teman-teman ya. Kemudian PTK Datadik itu menggunakan akun PTK masing-masing yang biasa untuk login info GTK dan PTK Datadik. Itu ya sama dengan yang kedua ini ya sebenarnya ya. Jadi PTK Datadik untuk perbaikan pendidikan S1-nya, misalnya universitasnya salah, NIM-nya salah, IPK-nya salah, atau jurusannya salah gitu ya. Pokoknya selama S1-nya masih belum benar ya diperbaiki di PTK Datadik gitu ya. Kalau yang di dinas ya itu tinggal datang saja ke dinas ya. Nah, lakukan semua perbaikan itu di jam kerja dan hari kerja. Berarti di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15 saja. Itu saran saya ya. Jangan di luar jam itu karena ini biasanya berkaitan dengan di Dukcapil, jadi harus sesuai dengan jam kerja. Gitu aja pokoknya, ikuti aja saran saya teman-teman ya. Kemudian siapa yang wajib memperbaiki? Nah, ini nih yang paling banyak menjadi kendala atau kadang istilah Jawanya itu andel-andelen. Ini harusnya operator yang perbaiki, ini harusnya guru nih yang memperbaiki sendiri gitu ya. Jadi, data PTK adalah kewajiban milik PTK masing-masing untuk dicek. Sekali lagi, untuk dicek. Tapi ketika perbaikan data dibutuhkan bantuan operator sekolah untuk mengakses dan membantu proses perbaikannya. Ingat Bapak Ibu guru ya, operator sekolah itu bukan yang wajib mengecek benar atau salahnya data guru. Tapi operator sekolah hanya membantu jika dimintai guru yang bersangkutan ketika menemui datanya ada yang tidak pas. Misalnya, Bapak Ibu guru silakan cek di PTK Datadik itu di situ datanya lengkap, atau di info GTK itu di situ datanya lengkap. Kalau misalnya ada yang kurang pas, minta tolonglah ke operator. Pak, Bu, ini kok data saya begini-begini. Ini perbaikannya di mana ya? Nah, itu jadinya enak. Si operator juga jadi tahu, oh, Bapak ini atau Ibu ini salahnya di sini, perbaikannya di sini, gitu dan seterusnya ya. Jadi, perbaikan data PTK adalah kewajiban guru yang dibantu operator sekolah melalui Dapodik atau Verbal PTK atau lainnya sesuai dengan tempat di mana data yang mau diperbaiki gitu ya. Jadi butuh kerjasama antara operator dan guru, jangan saling menyalahkan dan jangan saling menyuruh ya, saling kerjasama dalam hal ini ya teman-teman. Oke. Nah, sampai kapan batasnya? Batas perbaikan data atau pemutahiran data adalah sampai 30 Juni 2024.
Bang, kalau misalnya data saya sudah benar semua gimana? Ya udah santai aja, nggak perlu apa-apa, nggak harus sinkron, nggak harus apa. Pokoknya udah, kalau datanya udah benar ya udah, gitu aja ya. Nggak perlu otak-atik data lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kemudian ini berdasarkan pengamatan saya saja ya teman-teman ya, karena kan nanti Bang, saya diundang nggak ya? Saya dapat undangan PPG atau gimana? Diundang atau dipanggil atau masuk PPG gitu ya? Saya belum tahu ini sebutannya diundang atau mendaftar atau gimana ya. Tapi saya sebut saja diundang gitu ya. Itu adalah pertama guru atau kepala sekolah yang belum pernah lulus PPG, artinya belum pernah ikut sertifikasi. Kemudian guru atau kepala sekolah yang datanya valid menurut cut-off pemutakhiran data per 30 Juni 2024. Yang tadi suratnya sudah ada. Kemudian guru atau KS yang sudah lulus S1 ini wajib ya, karena harus melampirkan ijazahnya sih ya. Jadi kalau yang masih statusnya kuliah ya nggak bisa ya. Kemudian guru atau kepala sekolah yang aktif di Dapodik. Nah, ini juga harus statusnya aktif. Misalnya saat cut off kok gurunya itu sudah dikeluarkan dari Dapodik, ya tidak bisa. Nanti tidak dapat masuk ikut PPG. Kemudian guru atau kepala sekolah yang hanya memiliki induk sekolahnya satu saja. Kemudian guru atau kepala sekolah yang seharusnya memiliki SIM PKB. Nah, ini harusnya sih setiap guru atau kepala sekolah punya SIM PKB ya. Jadi buat yang belum tahu SIM PKB-nya, silakan koordinasi dengan operator. Kalau operatornya belum tahu, silakan konsultasi dengan dinas terkait SIM PKB. Itu seperti apa? Sebenarnya di Ngapakpedia sudah ada, tapi tinggal disimak aja ya. Jadi, seperti itu saja informasi resmi yang Ngapakpedia tahu terkait persiapan PPG 2024, yaitu mengenai pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2024 yang cut off-nya 30 Juni 2024. Terima kasih, mungkin terlalu panjang, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa, tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.